Puji Tuhan, suatu hari saya mendapat kiriman video dari staf kami di Kalimantan Barat, dan video tersebut berisi kesaksian seorang tahanan di sebuah lokasi di Kalimantan Barat. Intinya dia menceritakan apa yang dia alami ketika tim kami melayani di rutan tersebut. Setiap bulan tim kami itu melayani para tahanan di sana, dan beliau tuh sering hadir, dan beliau bercerita tentang bagaimana kehidupan dia diubahkan oleh firman Tuhan, dan bagaimana tim kami ini dalam melayani berdoa dan membagikan buku, dan buku itu dia baca dan juga membuat rohaninya semakin bertumbuh, dan bahkan sebuah komitmen nanti kalau dia keluar dari penjara sana, dia akan serius dengan hidup dia untuk hidup sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya ketika mendengar kesaksian ini, saya sangat senang. Dan Bapak Ibu terkasih, saya mau berkata begini, ada firman di Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, apa sih membuat kita ini sebagai seorang manusia ini, hidup ini rasanya exciting? Mungkin bagi beberapa orang, kalau dia exciting itu kalau dia tuh punya rumah besar, dia punya kehidupan yang serba nyaman, mewah dan sebagainya. Bagi saya simple. Di hari ini, hari ulang tahun saya, dan saya merasa hidup saya tuh exciting ketika saya menyadari bahwa saya dulunya orang berdosa, dan sekarang Tuhan sudah mengampuni dosa saya, menyucikan saya, bahkan mengangkat sampah, yaitu saya, menjadi orang yang berharga di mata Dia. Nah, hal yang kedua yang menurut saya exciting adalah begini. Saya bersyukur kalau saya bisa memberikan sesuatu buat Tuhan lewat kehidupan saya di dunia ini. Artinya, saya hidup ini mau menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Nah, berguna bagi Tuhan dan bagi sesama artinya saya ini bermanfaat buat manusia di sekitar saya, bahkan di luar pulau sana, bahkan di luar negeri. Nah, yang membuat saya exciting adalah apa yang saya lakukan selama ini, yaitu ketika saya melayani Tuhan. Dan apa yang saya lakukan selama ini, saya boleh melihat dampak-dampaknya itu terjadi. Dan artinya orang menerima semua yang kita lakukan, dan mereka mengatakan bahwa mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka berkata pada kita bahwa mereka hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Keluarganya tadinya mungkin sudah berantakan, sudah mau cerai, atau bahkan ada orang yang sudah sakit sudah belasan tahun, ada yang sudah sampai kurang lebih 8 sampai 10 tahun terikat dengan kuasa kegelapan, setiap kali berjalan dia pasti pingsan dan sebagainya. Dan ketika ketemu dengan kita, ada kuasa Tuhan dalam diri kita yang kita lepaskan buat mereka, dan sehingga mereka mengalami pemulihan. Itu yang membuat saya exciting. Yang membuat saya exciting adalah ketika kita memberikan sebuah khotbah, sebuah tulisan, bahkan motivasi-motivasi apa yang berisi firman Tuhan. Dan orang ketika membaca tulisan tersebut, mereka tuh nggak jadi bunuh diri. Mereka yang sudah down, mereka nggak jadi down, dan mereka kembali lagi ke jalan Tuhan dan bersemangat meneruskan hidup ini. Bapak Ibu terkasih, tahun 2026 ini kami sudah 16 tahun pelayanan penginjilan, keliling berbagai pulau di Indonesia, melewati setiap bentuk kesusahan. Sudah kami lalui semua. Dan kami saya sudah pribadi 29 tahun
melayani Tuhan. Saya mulai melayani Tuhan dari tahun 97. Bahkan sebelumnya, saya sebenarnya juga sudah melayani Tuhan dari tahun 94. Cuma saya menganggap bahwa saya melayani Tuhan dari tahun 97 saja. Karena hidup saya masih walaupun saya melayani Tuhan, tapi saya masih hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Nah, saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Di dalam 29 tahun saya melayani Tuhan, saya merasa saya ini exciting. Kalau hidup saya itu bermanfaat buat Tuhan. Kalau hidup saya ini Tuhan mau berkenan, mau pakai saya. Persoalannya adalah orang banyak bertalenta. Ada banyak orang yang saya kenal, teman-teman saya yang punya talenta lebih daripada saya. Tetapi kalau talenta tersebut tidak dipakai, itu nggak ada gunanya. Nah, makanya saya merasa hidup saya exciting. Kalau dalam diri saya ada misalnya ada 3 talenta saja. Semua itu kalau Tuhan mau ambil, Tuhan mau pakai itu semua, 3-tiganya saya berikan buat Tuhan. Saya berikan secara gratis. Karena bagi saya itu semua tuh dari Tuhan. Saya dapat gratis dari Tuhan. Nah, saya mau berkata begini. Apa yang membuat saya exciting adalah di dalam tahun-tahun hidup saya ini merasa saya senang kalau saya bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tuhan Yesus ini tidak ada di dunia ini lagi, Bapak Ibu terkasih. Dia tidak ada di dunia ini lagi. Dia cuma ada lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah dalam diri kita. Sehingga membuat setiap kali orang melihat diri kita, mereka boleh melihat ada Kristus dalam diri kita. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Lewat apa? Lewat kasih kita. Lewat apa? Lewat apapun yang kita sedang kerjakan saat ini. Bapak Ibu terkasih, saya merasa saya bersyukur kalau Tuhan berkenan memakai saya. Karena saya berpikir saya juga, kalau Tuhan izinkan saya mati, berarti kesempatan itu sudah tidak ada. Ada banyak orang menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka ketika diberikan sebuah kesempatan emas untuk melayani Tuhan, mereka menyia-nyiakannya. Mereka menganggap bahwa pelayanan itu membosankan. Bahkan ada suami atau istri yang menjadi seorang penghalang bagi pasangannya agar jangan melayani Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kalau Anda hari ini bisa melayani Tuhan, itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Dan jangan Anda sia-siakan. Kalau Anda bisa melayani Tuhan, berarti Anda melayani raja di atas segala raja. Anda ini punya kesempatan yang luar biasa dan kesempatan emas ini. Kenapa kita mesti sia-siakan? Kalau kita diberikan kesempatan itu, ayo mari kita layani Tuhan. Dan seperti saya bilang, kalau Tuhan kasih perpanjangan hidup, umur, di atas 50 tahun, dan saya menyadari bahwa setiap harinya ada anugerah. Sebab dulu saya masih ingat, waktu saya masih remaja, saya pemuda, saya banyak mengalami stres, saya banyak mengalami masalah. Teman-teman sekitar saja sampai saya ngomong ke saya begini, Hendrik, kenapa kamu tuh banyak masalah? Setiap kali hidupmu tuh penuh dengan masalah. Dan saya bilang, ya saya nggak tahu. Dan itu omongan beliau tuh membuat saya merasa, teman sendiri saja ngomong begitu. Bapak Ibu tahu bahwa ketika saya dalam kondisi begitu, saya sempat berucap, Tuhan, kalau saya hidup, saya nggak mau umur panjang-panjang lah. Sebelum 50 tahun, atau kurang lebih 50 tahun, saya nggak mau melihat dunia ini. Dunia ini bagi saya terlalu banyak penderitaannya. Dunia ini bagi saya itu tidak menarik. Kenapa saya perlu diciptakan di dunia ini? Itu statement saya dulu. Waktu saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami kuasa Dia. Nah, setelah saya sudah mengalami kuasa Tuhan, saya sudah mengenal Dia lebih sungguh-sungguh, saya merasa bahwa hidup ini itu sungguh berarti. Nah, di dalam perjalanan hidup saya sampai hari ini, kalau saya diberikan kesempatan emas seperti bisa melayani Tuhan, saya bilang kepada Bapak Ibu terkasih, saya tidak akan sia-siakan. Saya akan ambil sebuah kesempatan yang ada. Pelayanan, Bapak Ibu berpikir bahwa pelayanan itu adalah sebuah proyek yang menjanjikan dengan ada nilai imbalan di balik itu semua. Itu adalah, kalau kita mau berkata semua pelayanan ada, itu pelayanan cuma hanya kita memberi buat Tuhan. Artinya kita yang bayar harga buat Tuhan, bukan kita mengejar keuntungan atau berharap bakal dibayar.
dari pelayanan kita di situ. Apa yang kami lakukan selama 16 tahun penginjilan di hutan-hutan Kalimantan Barat dimanapun, saya mau berkata, itu semua berbicara tentang pengorbanan. Dan banyak orang mengkritisi saya di medsos. Dia berpikir bahwa saya berkhotbah tentang masalah persembahan. Dia berpikir saya kekurangan uang dan minta uang pada mereka. Pada mereka salah besar. Saya mau berkata mereka salah besar. Karena mereka tidak mengenal saya secara pribadi. Mereka cuma bisa berkata-kata, tapi mereka tidak mengenal saya secara pribadi. Apa yang kami lakukan selama 16 tahun dalam dunia penginjilan adalah melakukan sebuah pelayanan yang dimana orang-orang kota tidak mau lakukan. Saya mau berkata tidak mau lakukan. Kenapa? Keluar biaya tiket pesawat aja ada yang sampai dengan belasan juta. Coba Bapak Ibu bayangkan, belasan juta itu Anda bisa pakai buat hal yang lainnya yang lebih menguntungkan di Anda daripada Anda pakai untuk terbang ke sebuah daerah. Dan itu juga duit Tuhan kasih buat kami sepribadi. Bukan duit kita dapat begitu saja dengan gampang. Saya mau berkata, Pak Bu, saya kalau berpikir sejenak, kalau saya adalah orang yang Tuhan pakai untuk membawa orang-orang berdosa berbalik ke jalan yang jahat, kembali ke jalan Tuhan. Dan orang itu sebenarnya umurnya sudah nggak akan panjang lagi ataupun gimana. Tetapi lewat saya, Tuhan bisa memakai saya untuk mereka. Oh, saya sangat bersyukur. Saya mau berkata, Bapak Ibu terkasih, saya sangat bersyukur kalau Tuhan mau memakai saya. Sebab siapakah saya? Tuhan bisa pilih orang-orang lain. Tetapi saya sadari sampai hari ini, di khotbah saya sebelumnya juga berkata para penuai semakin berkurang. Itu memang fakta kok. Saya tidak membuat sebuah statement yang bikin viral. Tapi saya berbicara fakta. Kalau saya, Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa Dia kepada orang-orang yang sakit yang tidak sembuh. Dan saya boleh melihat kesaksian disembuhkan. Saya bersyukur. Kalau mereka ini siang dan malam menangis pada Tuhan, pada akhirnya Tuhan menjawab doa dia lewat saya. Saya yang dipakai. Oh, saya sangat bersyukur. Saya mau dan saya selalu mau. Dan saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ada kesempatan kayak gitu, tidak usah panggil orang lain. Panggil saya saja. Itu bahasa preman saya. Ya, saya ulangi. Saya bilang sama Tuhan, kalau ada orang-orang, misalnya Tuhan punya kesempatan untuk mau pakai orang-orang yang punya hati untuk melayani jemaat-jemaat, saya akan ngomong sama dia dan bikin penawaran sama Tuhan bahwa Tuhan kalau boleh pilih saya saja. Saya ini terlalu siap untuk Tuhan. Saya terlalu tersedia buat Tuhan. Saya mau menjadi orang-orang, maksud saya orang yang berguna bagi Tuhan. Artinya, saya kalau diciptakan, ibaratkan saya adalah mobil Ford Mustang. Kalau saya ada mobil Ford Mustang, saya akan injak gas saya sampai habis. Dan saya akan membuktikan pada Tuhan bahwa saya mau sungguh-sungguh buat Tuhan dan saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya tidak mau jadi mobil Ford Mustang yang cuma terparkir di dalam garasi, berdebu, cuma ngaku setiap hari saya adalah Ford Mustang, tetapi saya tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Ford Mustang yang ada. Maka buat saya itu percuma kalau Tuhan menciptakan saya dengan banyak talenta, tapi talenta itu sebenarnya tidak terpakai. Apa yang berarti buat saya adalah kalau Tuhan kasih mau 3 talenta sekalipun, saya mau kembali katakan 3 talenta itu saya mau pastikan terpakai semuanya buat Tuhan. Dan saya senang kalau Bapa di surga senang. Saya ulangi, saya senang kalau Bapa di surga senang. Kalau dia tidak senang, saya juga tidak senang. Artinya, saya tahu kalau ada orang yang hari-hari ini yang sudah bertahun-tahun kepahitan sama Tuhan, lewat pelayanan kita, orang tersebut kembali ke jalan Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti senang. Dan saya mau
Tuhan pakai. Dan saya mau melakukan hal-hal seperti begitu untuk menyenangkan hati Bapa. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, saya siap. Saya siap untuk Tuhan pakai. Saya siap untuk Tuhan lakukan pekerjaan misi apapun. Saya siap untuk membawa sekelompok masyarakat, bahkan sekelompok orang di pulau untuk kembali ke jalan Tuhan. Saya mau menjadi alatnya Tuhan. Saya mau menjadi orang berguna bagi Tuhan. Harapan saya dan doa saya di khotbah ulang tahun saya ini, saya mau bilang sama Tuhan Yesus bahwa saya mengasihi Dia. Dan saya mau memberi yang terbaik buat Dia dalam hidup saya. Semua kesempatan yang Tuhan beri tidak akan saya sia-siakan. Saya akan terus semangat buat Tuhan. Dan saya percaya di kesempatan ini Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya lebih lagi kepada ministry kami, Hendrik Levity Ministry, di bawah naungan Yayasan Raja Wali Injil Indonesia. Semakin akan terus maju buat Tuhan di Indonesia ini, bahkan di mancanegara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.